Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salisa Rahma dari program studi D3 Analis Kesehatan tingkat 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sentral dogma. Sentral dogma merupakan salah satu konsep yang menyatakan bahwa dalam sistem biologi, informasi yang terdapat dalam DNA dapat diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA, kemudian oleh proses transkripsi DNA menjadi RNA, lalu dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA dikonversi menjadi protein. Replikasi DNA merupakan proses transfer informasi genetik pada sel induk kepada sel anak atau dapat diartikan juga sebagai penggandaan DNA. DNA yang bermula 1 menjadi 2 DNA yang identik. DNA adalah molekul yang terdiri dari 2 helai. Setiap 2 helai sel induk bertindak sebagai template untuk untai komplementer. Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan 2 untaian. Proses ini dinamakan sebagai unzip atau nama lainnya adalah membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menjadikan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, datanglah enzim primase yang mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida DNA dari luar ke dalam untuk dicocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian-sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA yang baru. Kemudian datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut sebagai leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal, sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus. Seperti di bagian untaian atas, karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan. Untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dari pembentukan DNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida. DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian setelah DNA baru terbuat, enzim hexanuklease akan menghilangkan semua RNA primer. Kemudian DNA yang terbuat setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim RNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru.
Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan dalam transkripsi, yaitu yang pertama ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Saat terjadi transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang perlu diingat pada transkripsi adalah pada DNA, adenin akan berpasangan dengan urasil mRNA. Pada timin akan berpasangan dengan adenin mRNA. Pada DNA guanin akan berpasangan pada sitosin mRNA. Pada DNA sitosin akan berpasangan pada guanin mRNA. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai proses elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai codon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai codon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA yang dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen dalam translasi. Pada translasi, mRNA A akan dipasangkan dengan U pada tRNA. Pada mRNA U akan dipasangkan pada A tRNA. Pada mRNA G akan dipasangkan pada tRNA C. Pada mRNA C akan dipasangkan pada tRNA G. Translasi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, elongasi, dan yang ketiga, terminasi. Tahap inisiasi dimulai pada saat ribosom subunit kecil berikatan pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom unit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil. Untuk melengkapi proses ini, ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triper kodon. Misal pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke
triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, keluar daerah A, bersiap ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom akan terpisah lalu bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Kesan memakai buku digital ini adalah dapat dengan mudah dipahami karena di dalamnya terdapat penjelasan yang terperinci dan perkataan yang mudah dipahami. Tetapi akan lebih dipahami dan dimengerti jika dijelaskan langsung oleh dosen pembimbing. Terima kasih.